Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saudara Rizka, mana pagi yang cerah ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, ya, saudara. Oke. Ya, saudara, kita hari ini dalam kesempatan ini kita akan pas observasi setelah panjenengan observasi kelas kaum asal sudah bulan September yang lalu ya, 12 September. Sudah sempat mengamati videonya yang Sempat. Sudah. dari hal tersebut kira-kira temuan apa yang sudah dibuka Temuannya itu sepertinya itu kan kemarin itu saat merencanakan pembelajaran itu sempat ada mau membuat diferensiasi proses, tapi ternyata setelah dilaksanakan itu tidak ada diferensiasi proses di situ, hanya diferensiasi materi di gaya belajar saja. Terus ternyata konten ya. Terus ternyata anak-anak itu tidak sesuai ekspektasi saya yang maunya saya ajak agak cepat gitu. Tapi ternyata mereka masih sedikit kebingungan dengan materi ini kayak gitu. Padahal sebelumnya itu memang sudah saya beritahu kalau next pertemuan itu kita bahas tuntas tentang materi itu, tapi kok ternyata mereka masih agak ogah. Pas itu saya pikir mereka tuh bakalan antusias dengan materi dan model pembelajaran saya, tapi ternyata itu tidak terlalu antusias. Cuman ya ada beberapa part yang mereka antusias di game atau saat mengerjakan soal, tapi kalau untuk praktek itu kayak kayak ada jadi tuh mengandalkan temannya, padahal kan itu harusnya dikerjakan bersama dan bisa lebih cepat itu ketika dikerjakan sudah ya, anak ini ngerjakan ini kayak gitu. Tapi sempat pas praktek itu sudah saya arahkan, ayo ini mengerjakan yang ini kayak gitu. Cuman mungkin sayanya kurang merangkul anak-anak sehingga agak lama. Sedangkan itu selesai di 2 jam pelajaran, malah itu ngambil lebih dari 3 jam pelajaran. Dan untungnya sih ustadzah yang setelah saya itu bisa di lobby itu. Dan berarti juga asalnya 2 jam jadi 3 jam. Dan juga sih saat itu tuh ada ustadz yang ngajak ngomong, maksudnya ada ustadz yang ngajak ngomong saat pembelajaran, akhirnya saya skip berapa 15 menit atau 10 menit gitu. Tapi anak-anak proses pengerjaan ya, sudah proses pengerjaan. Iya, sudah Ini proses kan pengerjaan. ya. Nah itu kan kelas 7 ya? Silakan. Ini kan 8 ya Pak ya. Mungkin anak-anak belum terbiasa untuk prakteknya atau bagaimana kan itu tidak biasa. Kelas 7 sudah pernah diajak praktek ya? Sudah pernah. Kelas 8 itu kalau misalnya diajak praktek itu sudah pernah, cuman mungkin kelas 8 itu materinya kan memang nggak seringan kelas 7 Ini materinya sebelumnya itu ada materi ini, terus lanjutan materinya, atau ya baru pertemuan ini materi di praktek. Kalau materi ini itu sebelumnya itu sudah ada kayak pendahuluan tentang macam-macam pesawat sederhana saja. Cuman itu kan kayak materi yang nggak menghitung sama sekali terus. Jadi itu cuma hanya pendahuluan aja kayak macam-macamnya, terus kita bisa mengkategorikan dan sebagainya. Cuman yang di pertemuan ini yang ada prakteknya itu anak-anak itu sudah praktek menghitung, jadi itu agak kelabakan di situ. Saya lihat sih seperti itu, makanya kok anak-anak ini kok ayo kita lamanya itu dipraktekkan ya? Dipraktek. Dan apakah juga kan instruksinya sudah jelas ke anak-anak harus ngapain aja dengan time, biasanya kan sampai kasih waktu 20 menit ya, itu sudah jelas dari instruksinya dari awal. Misalnya yang pertama sampai harus praktek, misalnya kemarin pakai apa ya, saya suka pembuatan kemarin itu tuas enggak gini, jadi itu ada tiga LKPD saat itu. Yang pertama itu yang menentukan tuas jenis 1, 2, 3, kemudian menentukan keuntungan mekanis, kemudian yang ketiga itu yang asesmennya itu saya buat TTS kayak gitu. Yang pertama dulu. Yang pertama. Apakah
menentukan jenis pesawat sederhana Gitu, itu Mas. di LKPD pun sudah ada instruksi yang jelas, Sudah. misalnya melihat silahkan melihat jenisnya, terus habis itu G sampul. apakah dari faktor anak-anak itu tidak membaca instruksinya dari atau bagaimana ya, kok mereka kayaknya kalau menentukan jenis aja kan sebenarnya cepet ya, G. antara melihat barangnya terus melihat di apa namanya, melihat di buku terus habis itu kan menentukan gitu ya, atau bagaimana Mungkin kira-kira. anak-anak itu apa nggih? Gini, kalau saya di instruksinya itu sudah jelas di LKPD-nya, terus saya pun juga sudah menjelaskan. Terus ketika terus nggih agak apa nggih? Mungkin sayanya nggih kalau tukang sabar juga sih saat loh kan sudah dijelaskan sama Ustazah tadi, juga sudah ada di buku ini sudah jelas, tapi tetap aja tanya, yaitu ayo, tapi tetap saya ingatkan ayo dibaca lagi Berarti kan dari seperti itu. lebih banyak itu dari faktor anak-anak yang mungkin ya kurang mau pengennya itu Ya jujur pengennya gitu dia, ya. pengennya Ini dikasih kenapa nggak saja. nggak mau. Oke. Tapi memang nggak apa-apa, sesekali kan nanti kita cari strategi gimana anak-anak benar-benar mau literasi, ibaratnya itu kan Oke. intinya di LKPD pertama kan sebenarnya dia harus Literasi. tapi mereka nggak mau kan, Oke. padahal apa ya, semestinya mereka cuma buka aja sudah tahu jawabannya. Oke, terus juga sudah saya bawakan alatnya sih, maksudnya tuh biar mereka ayo dicoba dulu sama alatnya. Ini kan alatnya kebetulan itu ada di sekitar, termasuk itu kayak apa tuh penjepit stapler, terus kayak gunting, pisau dan sebagainya itu kan sudah ada di sekitar gitu. Terus mereka juga bisa nyoba mana sih yang lengan kuasa, lengan depan dan punggungnya kayak gitu. Tapi kembali lagi sih ke anak-anak. Alasannya itu pasti karena mereka itu termasuk anak yang belas generasi COVID itu loh, Ustazah, yang pas kelas 6, kelas 5, 6-nya mereka itu kena COVID. Nggak tahu saya dari awalnya dasarnya Iya ya. gitu. Jadi itu mesti alasan selalu aja seperti itu. Oh gini sih. Berarti kayaknya kita harus mengembangkan siswa mereka biar tidak generasi COVID itu dijadikan alasan. Akhirnya nanti apa sebenarnya itu kan kelemahan mereka, kenapa kok kalian bangga gitu ya, Iya, itu kan iya. jadi terus ini sudah barangkali solusi bagi yang anak-anak itu kayak gitu tadi, kayak kurang antusias ya ibaratnya. Kira-kira punya ini nggak strategi atau penyelesaiannya nggak? Mungkin jangan sampai nanti jangan sampai terjadi pas waktu apa praktek selanjutnya atau sebagainya. Kira-kira dari Mina sendiri sudah punya pemikiran nggak apa strategi apa yang harus selanjutnya sampai tempuh biar anak-anak nggak sih? Oh, gitu. Saya tuh ternyata anak-anak itu memang apa sukanya nge-game, sukanya tuh permainan dan sebagainya. Kemarin tapi kok ini tuh kok semacam apa model pembelajaran konten. LKPD terakhir itu malah itu ya. Ya, yang TTS itu. TTS Soalnya kan apa mereka tuh kayak ini apa yang cocok sama ternyata asik. Terus di pembelajaran selanjutnya itu setelah kan anak-anak kalau praktek mungkin masih terlalu berat kalau misalnya memang sih angkanya tuh koma-koma, terus mereka tuh juga dasar matematisnya kayak konversi satuan dan sebagainya itu juga masih sangat kurang. Terus pembagian 10 pun kayak misalnya 50 dibagi 10 5 dibagi 10 seperti itu tuh masih di desimal. Untuk desimal tuh masih bingung. Terus kayak 1/4 itu gimana? Sudah 1/4 gitu. Saya tuh kayak wah ini PR banget memang. Saya tuh juga sering koordinasi sama guru matematika juga ya, memang iya Ustazah kita pelan-pelan. Berarti dalam hal kenapa sampai tidak sesuai waktunya itu kan bukan faktor yang panjenengan kurang apa dan sebagainya, tapi kan memang juga ada faktor anak-anak ya, termasuk yang perhitungannya apa. Cuman itu memang ya. Kalau misalnya saya pikir-pikir juga salah saya sendiri, saya kurang memperhatikan bagaimana kemampuan anak. Soalnya memang ada yang bisa, cuman ternyata sebagian besar itu masih bingung. Ini tadi kan berarti di antara 3 LKPD ada konversi hitungan juga. Itu yang di LKPD kedua praktek. Barangkali saya punya masukan tuh gini, karena anak-anak itu apa ya, memang masukan yang di bawah itu kan banyak. Jadi ketika pas waktu sebelum praktek atau ada praktek perhitungan itu barangkali di awal kan memang sudah memberikan stimulus ya. Nah barangkali juga
kita bisa mempercepat kegiatan belajaran. Jadi kayak misalnya tadi contoh pembagian 5/10 itu dibuat di stimulus awal. Saya dan kan anak-anak suka tebak-tebakan tuh, lah bisa jadi sangat buat tebak-tebakan satu yang ini nanti kita bagaimana gitu di awal misalnya. Jadi di awal kalian ngasih stimulus, anak-anak kan sempat bilang kasih stimulus video dan masyarakat ya, masyarakat itu kita stimulus yang berhubungan sama perhitungan. Namanya tadi anak-anak kan perhitungannya sama paling kan yang sederhana, yang berhubungan sama KPD dengan saja pembagian bagaimana sih, coba ayo kita lihat bareng-bareng gimana berbicara menghitung duit. Jadi nanti kan sama rata. Kadang-kala aja yang sudah bisa sebenarnya dia bisa, tapi ke kelompok yang lain kan melihatnya agak susah. Jadi semua yang dibutuhkan untuk anak-anak mengerjakan tugasnya itu bisa stimulus awal, terutama mungkin perhitungan. Karena anak-anak kan lemah sekali gitu. Tapi sempat yang terakhir mengadakan refleksi ya atau hanya kesimpulan saja? Kemarin tuh kesimpulan saja, refleksi belum sempat karena dia waktunya anak-anak setelah istirahat gitu. Karena kali misalnya nanti kesimpulan kan ketika memang tidak cukup kan bisa satu dengan yang menyimpulkan atau anak-anak kalau tapi refleksi paling tidak gimana nak pembelajaran hari ini itu kan tidak kan ada refleksi untuk masalah pembelajaran